Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh pertama kali ini kita bisa offline kembali untuk kajian kita. Mudah-mudahan membawa keberkahan, membawa kebaikan buat kita semua. Walaupun ada teman-teman kita, jamaah kita di berbagai tempat masih mengikuti taklim kita secara online. Ini juga mudah-mudahan cara mix yang kita lakukan hari ini juga bermanfaat bagi yang lokasinya jauh dari Masjid Ar-Raudhah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan usaha dakwah beliau, alhamdulillah kita mendapatkan curahan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian, insya Allah pada kesempatan subuh hari ini kita akan melompat ke bagian tengah dari kitab Bulughul Maram yang sudah kita bahas setiap bulan. Ya, kalau sebelumnya kita banyak membahas di bab tentang ibadah, maka pada kesempatan subuh hari ini kita masuk ke bab terkait dengan jual beli. Ya. Jual beli, kemudian juga ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan hal-hal yang dilarang di dalam jual beli. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini biasanya kalau di dalam pondok-pondok pesantren itu selalu diloncat, Pak. Ya, dilewatin. Kita habis belajar tentang kitab Thaharah, kitab sholat, kitab haji, tapi kitabul buyu'nya, bab tentang jual beli, tentang transaksi, itu dilewatin. Ya. Makanya jarang umat Islam yang sekarang menjadi pengusaha. Karena bab tentang usahanya sendiri selalu dilewatin. Ya. Yang kita bahas selalu bagaimana bersuci, bagaimana sholat, bagaimana haji, bagaimana puasa. Tapi satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita juga tidak kalah pentingnya dari bab-bab yang lain, itu adalah terkait jual beli selalu dilewatin. Itu pengalaman saya ketika ada di pondok. Nah, oleh karena itu kita hari ini berusaha untuk mencoba mengeksplor kembali membahas terkait kitab jual beli ini. Ya. Karena penting bagi kita semua. Di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka bagi orang yang mempermainkan timbangan. Ya. Timbangan ini kan identik dengan jual beli. Timbangan ini identik dengan transaksi. Ya. Itu Allah tegaskan wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka bagi mereka yang melakukan kecurangan di dalam timbangan. Kemudian Allah menjelaskan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Itu bagian yang pertama. Sungguh celaka bagi mereka yang mempermainkan timbangan. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Karena apa? Karena ketika dia nimbang, ya, dia ingin selalu dicukupin, ingin selalu dilebihkan.
Kalau kita lihat konteksnya biasanya siapa nih Pak? Orang nimbang pengennya dilebihin. Pembeli. Pembeli kan begitu. Ibu-ibu kalau bawa Pak ikut belanja sama ibunya tuh, ya, ketika beli cabai, udah ditimbang nih, udah sekilo misalnya. Bang tambahin dong. Gitu. Langsung nyomot tuh Pak, ambil. Ya. Nyomot ditaruh di timbangannya. Ya. Kadang ibu-ibu kalau belanja begitu. Ah dikit banget, tambahin lagi sedikit lah gitu. Tanpa meminta izin dulu kepada si penjualnya. Itu tipenya pembeli. Kalau dia melakukan timbangan, pengennya selalu dilebihkan. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza qaluhum aw wazanun yukhsirun, kata Allah. Tapi sebaliknya, ada orang yang ketika melakukan timbangan pengennya merugikan orang lain. Akarnya timbangannya selalu dikurang. Ini tipenya siapa nih? Penjual. Penjual kan begitu, nggak kepengen dia rugi juga. Maka ketika melakukan timbangan, dia selalu mengurangi timbangannya. Nah, dua tipe orang ini ya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara adil ketika melakukan transaksi. Ya, ini salah satu bab yang mesti kita bahas, mesti kita jelaskan kepada semua kaum muslimin bagaimana cara transaksi yang betul, cara transaksi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sejak Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang paling terakhir ya di dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Maka jelas pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala telah disempurnakan buat kalian agama kalian. Inilah ayat yang membuat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menangis pada saat haji wada. Kenapa? Karena logikanya kan ketika Allah mengatakan al-yaum, pada hari ini akmaltu lakum, telah aku sempurnakan kepada kalian, untuk kalian ya, nikmatku ya, disempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk nikmat besar kepada kita semua. Berarti logikanya adalah orang yang membawa risalah ini akan menyelesaikan tugasnya. Nanti saya misalnya jam 6 lewat sekian nih, ya, saya minta izin Bapak Ibu, saya udah selesai menyampaikan taklim, ya, ujungnya minta izin untuk pulang. Berarti kan waktu saya sudah selesai. Begitu juga dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Berarti tugas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mau selesai. Makanya tidak lama dan setelah haji wada tugas Rasulullah SAW selesai. Dan di tahun ke-11 yang membuat Sayyidina Abu Bakar menangis. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita adalah agama yang sempurna. Bukan hanya ngurusin ibadah, ya, bukan hanya urusan agama, tapi urusan dunia juga diajarkan oleh agama kita bagaimana supaya kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh manusia. Ya. Ini ayat yang menyatakan bahwasanya tugas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membawa kebahagiaan, membawa rahmat, membawa kasih sayang untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, ketika Islam sudah menjadi agama yang sempurna, Islam menjadi tuntunan hidup bagi kita baik di dunia maupun di akhirat, maka Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. The next slide, Pak Julius. Ya. Wahai orang yang beriman, kata Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam. Jangan nanggung-nanggung kafah, tapi semuanya totalitas. Jangan keseluruhan. Jangan seperti Bani Israel yang mengambil hukum di sini tapi meninggalkan hukum yang di sana.
ngambil hukum yang enak tapi nggak mau meninggalkan yang lain. Ketika Allah perintahkan kepada Bani Israel tidak boleh lagi memancing di hari Sabtu, ya karena hari Sabtu itu hari ibadahnya kaum Yahudi. Ya. Hari Sabtu ini biasanya Pak ikan banyak di laut. Makanya orang-orang Yahudi Bani Israel itu mereka mencari ikan fokusnya di hari Sabtu. Tapi kan ini mengganggu ibadah. Allah perintahkan untuk meninggalkan mencari ikan di hari Sabtu. Tapi pinternya orang Yahudi nih ngakalin. Dari mulai hari Jumat udah dipasang jala, udah dipasang jaring supaya ikan itu terjaring di hari Sabtunya. Ya, itu pinternya orang Yahudi itu ngakalin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah perintahkan kepada kita untuk udkhulu fis-silmi kafah, masuk ke dalam Islam dengan totalitas secara keseluruhan, tidak setengah-setengah. Ngambil yang ini meninggalkan yang sana, mengambil yang sana meninggalkan yang sini, enggak. Jangan mengambil hukum sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Ya, makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, ya, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikutin langkah-langkah setan karena setan itu sudah jelas sebagai musuh yang sangat nyata buat anak cucu Adam. Kalau Nabiullah Adam alaihissalam sudah digelincirkan oleh setan dari surga Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sebagai keturunan Nabiullah Adam alaihissalam untuk waspada, mengantisipasi makar dan perbuatan-perbuatan yang setan yang selalu ingin menggelincirkan kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di hadis yang berikutnya Rasulullah SAW bersabda, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Bahwasanya nanti tidak akan ditanya oleh Allah pada saat yaumul qiyamah, ya tidak akan melangkah kaki seorang hamba sampai kemudian Allah bertanya tentang 4 hal. Kalau tentang usia, Allah cuma mengatakan usianya itu dihabiskan untuk apa. Kalau tentang masa muda, Allah cuma akan bertanya tentang untuk apa digunakan. Tapi ketika Allah bertanya tentang harta, tentang kekayaan yang kita miliki, Allah bertanya dari mana sumbernya, dari mana kita dapatkan harta itu. Kemudian untuk apa disalurkan, untuk apa digunakan. Ya. Antara pemasukan dan pengeluaran itu ditanya sama Allah. Ya. Karena pengaruh Pak, apa yang kita keluarkan itu akan sangat berpengaruh terkait dengan sumber pendapatannya. Orang yang korupsi mungkin uangnya banyak, duitnya bejibun. Tapi uang hasil korupsi, uang hasil maling itu tidak akan bermanfaat bagi yang punyanya. Karena dia mengambil hak orang lain. Sedangkan Allah melarang kita mengambil, mengeksploitasi hak orang lain di dalam kepemilikan. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan kemudian kalian mengambil, mengeksploitasi, menguasai hak orang lain dengan cara yang batil. Ya, Bu. Yang batil itu bisa jadi kita nyolong, gitu. Bisa jadi kita ngambil tanpa seizinnya. Bisa jadi minta orang lain untuk mengambil harta yang dia tuju. Ini salah satu bentuk dari transaksi mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Bisa jadi dia mengambil harta orang lain dengan cara mengenakan riba. Pada saat pinjam meminjam, ya, ada tambahan. Ya, minjemin orang uang, tapi pada saat mulangin minta manfaat, minta tambahan. Ya, makanya di sini kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ya, nanti harta kita itu diaudit. Ada auditornya nanti. Siapa yang mau audit kita? Auditornya Allah Subhanahu Wa Taala beserta para malaikat. Kita sebagai auditi, ya, akan ditanya sesuai dengan SOP enggak? Sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Sesuai dengan sunnah atau enggak? Nah, itu yang akan Allah audit kepada kita sebagai auditi, sebagai orang atau objek yang diaudit, diperiksa. Nah, di dunia aja kalau kemudian kita diaudit, itu panjangnya semakin
luar biasa masa audit itu ketika banyak transaksi yang kita lakukan. Dan begitu juga nanti di akhirat. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengaudit harta kita. Tapi enak ketika harta itu kita dapatkan dari yang halal, yang thayyib, digunakan juga untuk yang baik-baik saja, insya Allah auditnya berjalan lancar. Nah, dengan adanya hadis ini, bukan berarti Islam melarang kita untuk kaya. Enggak. Islam tetap memerintahkan kita untuk memiliki harta. Makanya ketika Sayyidina Amr bin As baru masuk Islam 3 bulan, itu Rasulullah SAW memanggil beliau dan mengatakan habis selesai dari peperangan, air wudhu Rasulullah SAW masih ngucur dari janggut beliau. Dia mengatakan, wahai Amr bin As, saya akan utus kamu untuk ke peperangan berikutnya. Ya. Mudah-mudahan engkau selamat dan akan mendapatkan harta yang baik dari rampasan perang. Ini ada satu poin pesan baginda Nabi ya di dalam doanya itu, mudah-mudahan engkau selamat dan mendapatkan harta rampasan perang. Karena dalam peperangan itu ketika kita mendapatkan rampasan perang dari musuh itu dibagikan kepada orang-orang yang ikut di dalam peperangan tersebut. Sayyidina Amr bin As pada saat itu langsung menyanggah apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya, beliau mengatakan aslamtu lillah. Aku itu masuk Islam karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta. Rasulullah tersenyum mendengar sanggahan Sayyidina Amr bin As saat itu, sampai beliau mengatakan sebaik-baik harta adalah harta yang dikelola oleh orang-orang yang saleh. Betul nggak Pak? Harta dikelola sama orang soleh itu bermanfaat luar biasa untuk kebaikan dan kemanusiaan. Kita contoh lihat sampai saat ini masih ada rekeningnya Sayyidina Utsman bin Affan di bank di Arab Saudi. Karena apa? Sayyidina Utsman pada saat itu mewakafkan sebidang tanah, ya, dan yang di dalamnya ada sumur untuk kehidupan kaum muslimin, dan tanah sumur itu dikelola oleh pemerintah pada saat itu. Sampai terus ketika masa pemerintahan dinasti Saud yang berkuasa saat ini di Arab Saudi, aset itu masih ada. Ya, aset yang diwakafkan oleh Sayyidina Utsman masih tetap ada. Nah, sekarang bentuknya lain, bukan tanah kosong lagi, bukan sumur lagi, tapi berupa hotel. Ya, kalau kita ke Madinah itu ada bangunan hotel milik Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, hotel ini kemudian disewakan kepada siapa? Jamaah haji dan jamaah umrah. Hasil penyewaan hotel itu masuk ke dana kaum muslimin, digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Hal yang sama dilakukan oleh salah satu habaib dari Aceh. Dia punya tanah di Mekah, ya. Makanya kalau jamaah haji Aceh berangkat haji, itu living cost-nya 2. Dari pemerintah pusat, ya, juga ada living cost dari pemerintah Aceh sendiri. Dari mana uangnya? Dari pengelolaan hotel yang diwakafkan oleh salah satu habaib yang dari Aceh, kemudian tinggal di Mekah pada saat itu. Hotelnya masih ada. Ya. Setiap tahun jamaah haji Aceh yang haji itu terima living cost, biaya untuk uang sakunya. Ya. Dari pemerintah biasanya berapa? 1.400 real kalau nggak salah ya. Itu kita dikasih biaya untuk hidup. Nah, dari pengelolaan wakaf salah satu habib di Aceh itu mereka mendapatkan 2.500 real. Lumayan ya. Lumayan. Nah, jadi kita mesti mesti berpikir inovatif, kreatif ketika mengelola aset wakaf. Karena ketika orang bicara wakaf itu bicaranya tanah, masjid, madrasah. Jadi ketika orang wakaf pasti berpikirnya apa? Dibangun masjid nih, dibangun apa lagi? Dibangun madrasah. Padahal tidak harus seperti itu. Ya. Kita dalam hal wakaf ini perlu belajar dari Singapura. Singapura itu negara kecil, Pak. Tapi pengelolaan aset dana umatnya luar biasa.
Ya. Tanah wakaf yang diwakafkan oleh kaum muslimin itu dikelola jadi mall. Bagaimana kemudian mall itu bisa menjadi alternatif bagi kaum muslimin yang ingin belanja ke situ. Dibuat mall, dibuat kios-kios, disewakan, kemudian hasilnya masuk ke dana abadi umat. Itu yang dipakai oleh Majelis Ulama Singapura di dalam mengelola dana umat. Dia bangun tanah wakaf di sana sebagai gedung perkantoran. Kemudian disewakan kepada tenan-tenan. Ya. Dia bangun gedung-gedung pertemuan, Pak. Jadi kalau ada Bapak yang punya tanah luas diwakafkan, ini prospeknya di sini buat apa nih misalnya? Oh, di sini bagusnya kalau dibuat gedung pertemuan misalnya untuk pernikahan. Bikin itu gedung. Kemudian hasilnya disewa, hasil sewa itu dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin. Asetnya tetap jalan, kita nggak kepusingan mikirin biaya operasionalnya, tapi dari hasil itu kita bisa berbagi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, di Indonesia ini sudah mulai dijalankan tentang wakaf produktif ini. Mencontoh dari Singapura. Nah, dulu pernah salah satu lembaga zakat itu menawarkan, kalau Bapak pernah lihat di Jalan Gatot Subroto ya kalau nggak salah, dari agak Cawang ke sebelah sana, ya ke arah Selipi itu, di sebelah kiri itu ada masjid tua Pak ya. Pernah lihat nggak? Ada masjid lumayan besar tanahnya di situ. Itu dulu pernah ditawarkan kepada wakifnya, kepada orang yang mewakafkan masjid dan lahan itu, ya, bekerja sama untuk dibangunkan gedung bertingkat. Ya, gedung bertingkat sebagai bentuk aset wakaf yang lain selain masjid. Sudah sudah digambar, didesain bahwasanya di situ akan ada 4 lantai untuk kegiatan kaum muslimin di sekitar situ. Jadi masjidnya tetap ada, tapi bukan lagi wujudnya di lantai dasar. Ada 4 lantai, di situ akan dibangunkan masjid, perpustakaan, Islamic Center. Kemudian sisanya yang sekian belas lantai itu akan digunakan sebagai pusat perdagangan. Itu sudah ditawarkan kepada wakifnya, pada orang yang mewakafkan. Tapi karena karena ilmu yang bersangkutan belum sampai ke situ, akhirnya ditolak, Pak. Padahal kan investornya sudah ada yang akan membangunkan gedung. Nanti BEP-nya itu serah terima gedung itu full menjadi milik pengelola wakaf nazir selama 25 tahun. Jadi 25 tahun sebelumnya itu menjadi bagi hasil antara investor dengan pemilik lahan yang mewakafkan. Ini kan bagus sebetulnya, ada orang yang ingin investasi membangunkan gedung, tapi fungsi wakafnya nggak hilang. Ya. Masjidnya tetap ada, dibangunkan perpustakaan, Islamic Center, kegiatan di situ 4 lantai, sisanya dipakai untuk pusat bisnis. Tapi ditolak. Nggak mau dia, padahal nggak keluar sepeser pun uang. Yang penting kesepakatan bahwasanya ini akan aset wakaf ini akan dikembangkan menjadi aset wakaf produktif. Ya. Nah, ini perlu bagi kita untuk untuk melakukan pemikiran yang lebih jauh dalam pengelolaan aset wakaf dan aset-aset umat yang lainnya. Ya. Supaya ketika ada wakaf kita nggak pusing nih biaya operasional dari mana gitu. Ya. Kita bisa kerjasama dengan pihak manapun. Ya. Ya. Dan kita juga belajar dari pemerintah Arab Saudi yang mengelola asetnya Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya maqasid syariah ketika menetapkan sesuatu, terutama dalam hal-hal yang sifatnya muamalah, transaksi, maka di situ ada 2 hal. Bagaimana kita mencegah kemadaratan serta mendatangkan kemaslahatan. Jangan sampai lahan-lahan wakaf yang kita punya itu menjadi tidak produktif. Salah satu ormas itu dapat lahan wakaf sekitar 3 hektar di Karawang, Mbak. Tapi karena nggak punya uang untuk mengelola lahan wakaf itu dan tidak mau bekerja sama dengan investor yang ada, akhirnya terbengkalai. Sudah terbengkalai begitu, karena nggak dipagarin, akhirnya diserobot orang. Ya, dipakai untuk lapak-lapak
yang apa namanya yang memanfaatkan itu. Ya, lahan kosong pun di dalam Islam nggak boleh. Nah, makanya bagaimana kita mendatangkan kemaslahatan tuh bekerja sama dengan pihak lain yang punya dana untuk mengembangkan aset-aset wakaf. Kemarin setelah minggu lalu ya di Pondok Bambu itu, setelah saya jelaskan tentang wakaf yang seperti ini, wakaf produktif, itu ada salah seorang ibu asalnya dari Garut, tapi dia tinggal di Pondok Bambu. Dia bilang, Ustaz, saya punya lahan di Garut itu 1 hektar, dia bilang. Orang tua saya mau wakafkan itu. Letaknya strategis di dekat kantor bupati, ya di kawasan perkantoran itu. Kayaknya kalau dibangun gedung pertemuan itu bagus gitu ya, untuk wedding, untuk acara-acara gitu, karena dekat dengan Pemda. Jadi hal-hal yang seperti ini yang perlu kita sampaikan kepada umat, sehingga orang sangat tertarik ketika punya harta, punya kelebihan untuk bisa mewakafkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Islam kita juga melihat Islam itu ketika kita melakukan transaksi paling tidak ada 3 unsur yang harus kita penuhi. Ya. Kenapa? Karena transaksi kita itu bagian dari akidah. Ketika Allah mengatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan memakan harta dengan cara yang batil, berarti Allah perintahkan ambil dan makanlah harta itu dengan cara yang baik, yang thayyib, yang halal. Bagian dari akidah. Ketika Allah mengatakan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, ya, ketika kalian melakukan transaksi hutang piutang, pinjam meminjam, maka catatlah, kata Allah, faktubu. Biasanya kita kalau minjemin uang nggak pernah dicatat, Pak. Betul lah. Minjemin uang udah las gitu aja. Ketika ditagih nggak punya catatan. Ketika misalnya bersengketa, susah pembuktiannya di mana gitu. Saksi nggak ada. Ya. Dicatat enggak gitu. Ketika ada sengketa ke pengadilan, nggak ada barang bukti. Makanya Allah perintahkan ketika kita melakukan transaksi utang piutang, melakukan jual beli yang tidak tunai, ada unsur utang piutang juga di situ, maka dicatat. Inilah bagian dari ilmu akuntansi, pencatatan. Ini luar biasa Islam mengajarkan kita. Bagian dari akidah kita, keyakinan. Ketika Allah mengatakan wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba itu, ini juga bagian dari tidak bolehnya kita mengeksploitasi, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Kemudian dari sisi akidah, dari sisi akhlak juga demikian, ketika kita transaksi, perlakukan orang dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, ya, dengan muamalah yang baik dengan orang lain, ada moralitas, ada etika yang kita mesti lakukan di dalam melakukan perdagangan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah, itu kan demikian juga. Biasanya orang-orang Arab tuh ketika musim panas ke Yaman, musim dingin ke Syam, bawa barang dagangan, itu. Dan Rasulullah SAW melakukan itu. Beliau mencontohkan kalau berdagang itu harusnya seperti ini. Beliau bekerja sama dengan Sayyidah Khadijah, saat itu belum menikah, belum jadi istrinya. Jadi pada saat bawa barang dagangan, ketika ada barang yang reject, yang nggak bagus, beliau sampaikan, ini ada barang sisa loh. Tapi kalau mau dibeli mah enggak, silakan. Tapi barangnya lagi barang reject, nggak bagus. Kalau harga normalnya sekian, silakan mau dibeli berapa. Jadi dijelaskan cacatnya, cacat pada barang yang akan ditransaksikan. Ini bagian dari akhlak seorang penjual. Harus ada akhlak. Nah, kita kalau belanja kadang nggak pakai akhlak, Pak. Kita belanja nih di tukang buah, ya, beli duku misalnya. Belum minta izin udah nyomot, betul lah. Nyomot duku, dibuka, dicobain. Yang jualannya bengong, orang main comot aja duku. Nah, kalau kita ambil tuh duku,
kemudian kita buka, kita makan, sama dengan maling nggak Pak? Sama. Karena kita nggak izin. Ya. Nggak izin kepada siapa yang punyanya. Mau kita dimanapun belanjanya, ketika pengen nyicipin, itu minta izin dulu sama yang punya. Saya kalau belanja buah kemana, ke Total tuh di Kalimalang, ya, pengen nyobain, bilang, Mas, ini boleh nggak dicobain? Ada testernya nggak? Kalau ada boleh kita cobain. Ya, karena sudah minta izin, akhirnya nyobain semua Pak, lumayan kenyang gitu. Ya, belanja buah di Total gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada akhlak di situ. Ketika kita belanja jangan main comot aja minta tambahin yang kita beli timbangan. Kita belajarlah dari pedagang yang ada di Mekah dan Madinah pada saat kita haji atau umroh. Kan kalau kita beli kurma tuh, beli jajanan, sebelum kita cobain kita bilang halal nggak? Halal nggak? Kalau udah dibilang halal baru kita makan. Itu izin. Ada etika, ada akhlak, ada adab di dalam kita melakukan transaksi. Kemudian dari sisi syariah. Sisi syariah juga diatur tentang bagaimana kita melakukan transaksi. Ada bagian bab khusus yang namanya bab muamalah. Ya, kalau ibadah itu jelas. Ibadah itu nggak usah ditambah-tambah, nggak usah dibuat-buat. Selama ada perintahnya kita lakukan. Ya. Jangan kita kemudian, kayaknya kalau ibadah begini enak nih, kita bikin ibadah seperti inilah. Gitu. Nggak boleh di dalam Islam. Kalau yang namanya ibadah, itu baru boleh dikerjakan kalau ada perintahnya. Kalau nggak ada perintahnya nggak usah dikerjakan, nggak usah dibikin-bikin. Uang yang sudah ada aja kalau kita lakukan semuanya capek Pak. Gitu. Dari mulai bangun tidur tuh kan, ya dari mulai kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, ya itu banyak sunah-sunah yang kita lakukan yang diperintahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita bangun tidur, masuk kamar mandi, ada larangan nggak boleh kita mencelupkan tangan ke dalam bak mandi. Ya, tempat penampungan air tuh, ya wala yugris yadahu, kata baginda Nabi. Itu bagian dari ibadah. Ya, jangan kemudian kita mencelupkan tangan kita ke tempat penampungan air. Apa kata baginda Nabi? Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena dia nggak tahu semalam itu tangannya ada di mana. Betul Pak? Kalau kita tidur kita kan nggak tahu tangan kita di mana ya. Ya, makanya Rasulullah SAW melarang kita ketika kita ke kamar mandi bangun tidur untuk nggak boleh mencelupkan tangan di bak ataupun di air, di ember tempat penampungan. Tapi kalau sekarang insya Allah rumahnya udah pakai shower semua, nggak ada bak lagi itu. Tapi bagi yang masih pakai bak, Rasulullah melarang itu. Nah ini kita diajarkan tentang kebersihan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena kalau tangan kita di mana-mana pada saat malam itu bisa jadi ada bakteri, ada kuman dan lain sebagainya yang kalau kita cemplungkan ke gayung, ke ember, tempat penampungan air, itu bisa mendatangkan penyakit. Nah, itu dalam bab ibadah, dalam bab muamalah kita diperbolehkan melakukan apapun juga ya. Kalau muamalah sifatnya apapun kita lakukan, ya jangan berhenti kecuali ada yang melarang. Ya, kalau dalam bab muamalah seperti itu. Kita mau dagang, oke dagang. Apapun barang dagangannya silahkan, kecuali ada yang melarang. Nah, ketika Allah melarang tidak boleh melakukan transaksi barang-barang diharamkan. Yang diharamkan apa saja? Ada babi. Ya. Sehingga kita kaum muslimin dilarang untuk memperjualbelikan babi. Gitu. Karena babi salah satu objek yang diharamkan untuk dilakukan transaksi. Dari ujung sampai ke ujung itu dilarang kita melakukan transaksi yang objeknya adalah babi. Jelas-jelas Allah haramkan. Termasuk nanti mungkin Pak Julius karena misalnya prospek bisnis babi bagus nih. Oh saya kan nggak bisnis babinya, saya cuma bikin pakatnya, makanan untuk babinya, gitu. Termasuk nggak boleh gitu. Karena ada satu rangkaian siklus yang kita dapat mengembangbiakan, mendapatkan keuntungan dari transaksi babi. Nanti di hadis-hadis yang akan kita bahas di dalam kitab Bulughul Maram ini,
ada salah satu kebiasaan orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi itu diharamkan untuk memanfaatkan lemak bangkai. Ya. Lemak bangkai itu dilarang. Tapi pinternya orang Yahudi lagi, Pak, ketika dilarang oleh nabi-nabinya untuk memanfaatkan lemak babi, itu diubah lemak babi itu jadi minyak. Untuk apa? Untuk moles kapal, ya. Untuk bahan bakar lampu, itu dari minyak bangkai itu. Ya. Jadi mereka nggak memperjualkan lemak bangkainya lagi, tapi yang diperjualkan adalah hasil olahan dari lemak bangkainya. Itu luar biasa cerdasnya orang-orang Yahudi itu. Ya, ketika dilarang sini punya jalan ke sana. Gitu. Nah, kalau muslimin juga dilarang yang terkait babi misalnya kita transaksikan. Ya. Jadi sesuatu yang kaitan dengan babi itu tidak boleh kita transaksikan. Maka jual beli yang kaitan dengan babi itu sudah final tidak boleh. Ya. Makanya jual beli apapun dibolehkan kecuali yang dilarang. Kita melakukan jual beli tapi kemudian boleh nggak sih jual beli botol minuman keras, botol minuman bir, gitu kan? Berarti kan memfasilitasi bir untuk dikemas di dalam botol itu. Spesifik gitu, botol yang diproduksinya digunakan untuk menampung bir atau minuman keras itu. Nah ini juga tidak diperbolehkan di dalam Islam karena ada hal-hal yang objek itu dilarang. Jual belinya silakan, nggak apa. Kita melakukan transaksi, melakukan jual beli, ternyata kita nggak punya barangnya. Rasulullah SAW melarang tabi malaisalaka bihi endak. Jangan kalian memperjualbelikan sesuatu yang kalian tidak punya. Ini banyak teman-teman kita yang akhirnya bertanya, kalau saya jualan jadi reseller boleh enggak? Kalau saya jualan tapi jualanin barang orang, boleh enggak? Nah ini hal-hal yang mesti kita cermati dalam transaksi. Kalau saya jualan online, boleh nggak supaya akun kita itu di IG, di FB gitu, kelihatannya banyak dikunjungi sama orang. Akhirnya saya beli follower. Gitu. Kan banyak orang yang akunnya sepi, tapi kemudian dia beli follower. Kadang direkayasa cuma buat komen, oh barang-dagangannya bagus loh gitu. Boleh nggak hal yang seperti itu? Jual belinya dagangnya boleh, tapi kemudian merekayasa ada supply demand. Ya, ada supply and demand-nya itu direkayasa, itu jadi tidak boleh. Kita dagang tapi nggak punya barang. Ini juga suatu hal yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Lalu gimana kalau kita nggak punya barang pengen dagang? Jadilah agent. Ya, agent itu kan nggak harus punya barang. Dia boleh ngedagangin barang-barang. Akadnya apa dalam Islam? Akadnya pakai wakalah. Ya, penerima kuasa untuk mendagangkan. Nah, kalau dalam properti rumah bisa juga kan orang jadi jadi maklar, ya. Bahasa fikihnya itu samsara. Dia nggak punya barang, punya barang-barang lain dijualin boleh, ya. Asalkan mendapatkan izin dari yang punya barang untuk dijualkan. Gitu. Kenapa? Supaya jelas nih. Jangan sampai orang ketika berjualan barangnya belum ada. Banyak kejadian, Pak. Jual beli apartemen. Janjinya setahun jadi, ternyata udah 3 tahun nggak jadi. Uang udah masuk terus. Gitu. Ini transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Makanya Rasulullah sangat hati-hati kalau mau jualan barang harus jelas barangnya. Gitu. Jangan sampai nanti ada permintaan, ternyata barangnya nggak ada. Kita nggak bisa ngirim. Nah, hal-hal yang seperti ini yang nanti akan kita bahas di dalam fikih muamalah, di dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Nanti kita akan bahas satu persatu apa yang harus ada di dalam transaksi dan apa yang tidak boleh. Nah ini sangat penting buat kita supaya harta yang kita peroleh menjadi halal. Kita habiskan satu slide ini ya. Nanti baru mungkin diskusi. Nah di muamalah itu nanti ada yang aktivitasnya ekonomi, ada sosial, ada politik gitu. Di diklik lagi slide-nya. Di situ ada aktivitas ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya.
Itu bagian dari bab muamalah. Termasuk munakahat pernikahan ada di sini gitu. Di bab muamalah ini. Masalah pengurusan apa namanya? Kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Makanya Islam itu termasuk yang mengurusi politik juga. Jangan sampai kita anti dengan politik. Bahkan Sayyidina Utsman mengatakan, ya, ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh Al-Quran, tapi bisa diselesaikan oleh kekuasaan. Islam melarang misalnya dugem, ya. Ada apa klub malam yang mengikhtilatkan wanita dan pria yang bukan mahramnya, gitu. Itu sekedar itu Al-Quran memerintahkan supaya kita menjauhi hal-hal seperti itu. Tapi siapa yang actionnya? Penguasa. Dengan selembar kertas dan tanda tangan, itu kita bisa menutup tempat-tempat kemaksiatan. Makanya Sayyidina Utsman mengatakan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Quran, itu bisa diselesaikan oleh kekuasaan. Nah, kalau sekarang kan kita dibully terus umat Islam. Ya. Masya Allah. Ya. Oleh buzzer-buzzer itu, Islam itu selalu dinistakan. Tapi lihat suatu saat nanti apakah mereka bertahan dengan kondisi ini. Makanya politik itu sangat penting. Kita menyerahkan kekuasaan itu kepada orang-orang yang soleh. Nah, di ekonomi juga demikian. Itu banyak variannya. Ekonomi itu termasuk transaksi yang mudah-mudah aja di tengah-tengah masyarakat. Kita beli sayur di tukang sayur keliling, kita belanja di mana? Di warung tetangga. Ya. Bagaimana akad yang betulnya? Kalau kita beli makanan, ya, itu bagus mana tuh tata cara transaksinya? Makan dulu atau bayar dulu? Ya. Nah, ini kan pernah nggak Pak ditembak Pak? Makan di warung ditembak. Ih, harganya gila gitu kan. Makanan udah habis tuh, tapi kita nggak tahu berapa harganya. Kemudian ketika bayar ditembak mahal banget gitu kan. Nah, itu tidak sesuai dengan syariat. Makanya ketika kita transaksi, nunjuk-nunjuk beli makanan tuh langsung hitung berapa harganya, berapa jumlahnya, langsung bayar. Nah, jangan kita udah makan tapi nggak tahu berapa harganya. Ketika ditembak kaget kan, nah itu berarti ada jahalah, ketidaktahuan ketika kita transaksi jual beli makanan itu. Nah, jadi hal-hal yang sepele yang mungkin kita temukan di masyarakat itu adanya di bab Kitabul Buyu ya, bab transaksi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan bab muamalah ini, bab transaksi. Ya, baik yang nanti transaksi tradisional maupun transaksi yang sudah kontemporer, yang sudah modern. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Nah, kalau mukadimahnya insya Allah sudah pada paham ya. Nanti the next kita akan coba lebih rinci terkait dengan transaksi keseharian yang kita lakukan. Iya. Oh, belum ada ya. Oke, karena kita masih awalan ya, masih pendahuluan. Walaupun sudah ada contoh-contohnya sedikit, nanti mungkin setelah bagaimana antara teori dengan praktek di lapangan, kita memahami mana yang boleh dan tidak ya. Baru di situ kita melihat, oh ternyata transaksi kita ini nggak boleh. Ternyata ini boleh gitu. Hal-hal seperti itu yang nanti akan kita bahas ke depannya. Oke, kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.